Halo sahabat, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian. Pengertian pengendalian. Pengendalian yang dilakukan dalam suatu kegiatan perusahaan bertujuan agar setiap proses pelaksanaan sesuai dengan kriteria yang direncanakan serta melakukan perbaikan atau koreksi terhadap proses atau kegiatan yang tidak memenuhi standar kriteria yang telah ditentukan serta memperbaiki penyimpangan yang Proses pengendalian terbagi menjadi 4, yaitu 1. Penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. 2. Pengukuran prestasi kerja atau kinerja nyata. Pengukuran prestasi kerja dinilai berdasarkan output yang dihasilkan. 3. Membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditetapkan. 4. Mengambil tindakan jika diperlukan, terutama apabila prestasi di bawah standar. Next. Karakteristik pengendalian yang efektif terbagi menjadi 2, yaitu akurat. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Secara ekonomi realistik, economically realistic. Untuk menjalankan sistem pengendalian harus ditekan serendah mungkin agar terhindar dari pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah. Tepat waktu, timely. Sistem pengendalian yang efektif ditandai dengan seberapa cepat bisa merespon jika terjadi penyimpangan. Jika tindakan perbaikannya lambat, maka kerugian yang timbul bisa menjadi lebih besar. Realistik secara organisasi, organizationally realistic. Sistem pengendalian harus bisa dikombinasikan dengan realita organisasi. Misalnya, individu harus bisa melihat hubungan antara capaian prestasi yang diharuskan baginya beserta imbalan dari capaian tersebut. Yang kedua adalah objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh penggunanya. Karena semakin objektif suatu sistem pengendalian, maka semakin besar probabilitas individu untuk merespon informasi yang diterimanya secara sadar dan efektif. Begitupun sebaliknya. Fleksibel. Karena kondisi terus berubah dengan cepatnya, maka sistem pengendalian haruslah luas agar berbagai standar tetap dapat digunakan meskipun terjadi perubahan kondisi, diterima oleh para anggota organisasi. Sistem pengendalian harus dapat diterima dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi agar mereka merasa turut bertanggung jawab dalam mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Next, ada jenis pengendalian ditinjau dari fokusnya yang dibagi menjadi 3 bagian. 1. Pengendalian pendahuluan, tambahan preliminary control. Pengendalian ini dilakukan demi memastikan bahwa sebelum dimulainya kegiatan, seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sudah dianggarkan. Sehingga jika kegiatan tersebut sungguh dilakukan, maka sumber dayanya sudah tersedia. Kedua, pengendalian bersamaan, tambahan concurrent control. Pengendalian bersama adalah cara manajer memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Ketiga, pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik cenderung berfokus pada hasil akhir sebagai dasar perbaikan untuk tindakan mendatang. Selanjutnya ada jenis pengendalian berdasarkan objeknya. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pengendalian administratif, yakni pengendalian yang dilakukan pada bidang pekerjaan administrasi dalam organisasi.
Misalnya bagian keuangan dan personalia. Dan yang kedua, pengendalian operatif, yakni pengendalian yang dilakukan pada bidang pekerjaan operatif dalam organisasi. Next, ada jenis pengendalian berdasarkan subjek pengendalian. Pertama, pengendalian intern, yakni pengendalian yang ditujukan secara khusus bagi para pelaku dari berbagai fungsi di dalam organisasi. Dan yang kedua, pengendalian ekstern, yakni pengendalian yang khusus ditujukan bagi subjek ataupun berbagai faktor dan fungsi yang berada di luar organisasi. Dan yang terakhir, meeting schedule dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah teknik pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan operasional atau program kerja dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Pengendalian detektif. Pengendalian detektif adalah teknik pengendalian yang dilakukan selama atau setelah kegiatan berlangsung, dengan tujuan untuk mendeteksi kesalahan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. 3. Pengendalian korektif. Pengendalian korektif adalah teknik pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau kegagalan, dengan tujuan untuk memperbaiki situasi dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang. 4. Pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran adalah suatu proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan organisasi tetap berada dalam batas yang direncanakan. Dan terakhir, pengendalian laporan. Pengendalian melalui laporan adalah teknik pengendalian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek keuangan, operasional, maupun hasil kerja. Kesimpulan, pengendalian yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja dalam organisasi, serta membantu organisasi mengatasi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, manajer dan pemimpin organisasi perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.